Salam Suksma Angli Dharma, selamat malam kepada semua para sinar, para abdi. Sekarang di dalam kehidupan kita, di sekeliling kita, baik dimanapun kita berada, tentunya kita semua dalam hidup pasti ingin menunjukkan ya artinya segala sesuatu kelebihan kita maupun mungkin ada kekurangan kita, ada yang tujuan positif maupun ada tujuan yang tidak baik. Kita akan berkompetisi dalam segala hal, baik di bidang sosial, ekonomi, politik, ya di bidang keagamaan sekalipun, ya di bidang apapun pasti ada persaingan. Ada namanya persaingan, di situ pasti ada saja namanya cara atau alat-alat yang dipergunakan oleh orang, baik itu dengan cara benar maupun yang tidak benar. Tapi itulah namanya kehidupan di dunia ini. Kita dalam saudara saja bisa ada namanya persaingan, bisa perselisihan. Tapi kita sebagai orang yang belajar ilmu ketuhanan, kita harus sadar dan yakin bahwa kita hidup di dunia ini emang harus sudah siap menerima apapun yang kita lihat, yang kita rasakan, yang kita dengar, dan segalanya itu adalah bentuk daripada memang sudah kehendak beliau, keputusan Tuhan yang tentunya didasari oleh ya sifat sikap jiwa manusia masing-masing. Kalau mereka punya sikap jiwa yang kesatria, jiwa dharma, jiwa yang banyak ya mendengarkan tuntunan rohani, banyak belajar mendengarkan nasihat, banyak kita sembahyang berdoa, banyak kita membaca buku-buku mungkin hal ke arah kebaikan seperti agama dan lain pun, pasti jiwa kita lah kebanyakan jiwa-jiwa dharma, jiwa baik. Kita tidak mungkin akan menyakiti sesama, tidak mungkin kita akan membuat orang lain menderita, apalagi membuat orang lain sengsara. Tapi kan di sekeliling kita tidak semuanya seperti kita. Untuk itulah marilah kita bersiap-siap untuk menghadapi kompetisi, dan kita harus berani melewati itu dan berani menjalani. Tapi tentunya dengan sikap-sikap dasar kita seorang kesatria dharma adalah jangan takut, jangan kita kalah duluan sebelum kita berjuang. Guru Ratu kan sudah memberikan suatu bekal, di samping ajaran itu adalah bagaimana kalian setiap digerakkan beraktivitas apapun berusahalah berdoa mohon izin mohon restu pada Tuhan agar apa yang kita lakukan selamat. Di samping itu tujuannya adalah pengertiannya karena kita minta izin, karena angkian menyilih semua meminjam ya. Nah, itulah ajaran spiritual Suksma Ang Dharma, meningkatkan matur bakti ke dalam dulu, di samping kita sembahyang maturan beribadah seperti biasa. Guru Ratu berikan ilmu Suksma Ang Dharma itu tujuannya adalah sebagai bentuk bonus hadiah kepada kalian yang sudah mau belajar untuk lebih meningkatkan sujud bakti kalian pada Tuhan. Di samping adalah untuk menjaga melindungi kalian sebagai petugas dharma, petugas pembawa ajaran kebajikan, menuntun umat. Seorang sinar kan 3 tugasnya. 1, tugasnya adalah memberikan pencerahan kepada umat secara umum. Kalau ada kata hati bahwa kita ada ajaran yang selama ini manusia lupakan, itu ajaran untuk kita eling dan bakti dan syukur suksma dulu pada Tuhan yang alam jiwa kita, karena berkat ada beliau kita bisa hidup. Makanya kita selalu membakti juga ke dalam dengan cara apa? Berdoa. Setiap mau ngapain kita berdoa, mohon doa, mohon izin, mohon restu dulu pada beliau. Di samping kita tetap melaksanakan kegiatan ibadah sembahyang seperti ya sehari-hari hari tertentu. Itu aja tugas kalian. Di samping mungkin ada pencerahan mungkin sesuai dengan karma orang, itu aja tugas kalian. Makanya ilmu Suksma Ang Dharma Guru Ratu berikan untuk melindungi kalian di dalam tugas menjalankan tugas dharma itu. Di samping itu, cara untuk meyakinkan ilmu Suksma Ang Dharma di rumah kalian, latihlah mengeluarkan 5 unsur. Caranya yang agama Hindu, Ratu itu sang yang widiwasa yang mohon izin mengeluarkan unsur padat. Boleh pejam, boleh mata terbuka. Bayangkan unsur padat, kalau udah terasa padat tangannya, kaku, ya, matur susma Ratu itu sang yang widiwasa. Ya, keluarkanlah unsur padat, unsur air, unsur panas, angin, gas. Kalau air nanti tangan rasa sejuk atau dingin. Kalau unsur angin panas dia akan terasa hangat. Nah, kalau angin terasa agak goyang-goyang, dan unsur akasa dia akan hawa, hampa udara, dia akan terasa kosong. Latihlah di rumah. Oke, nanti kalau ada kejadian apa-apa, kalian tidak usah berpikir apa yang saya lakukan. Kan ada ilmu kaku, kalau ada musuh nyerang kita, kaku kamu ya kaku dia. Kalau kalian tidak lepaskan
kembali dia tidak akan kembali, akan kaku, dia beku, ya kamu beku. Atau pencabut roh, ada kita serang roh, lepas rohmu akan lepas, dia pingsan. Tidak boleh lebih dari 5 menit, 4 menit harus kembalikan dia. Ya, jangan lebih daripada 5 menit mati orangnya. Kita tidak boleh membunuh. Ada orang berilmu tinggi, tak cabut semua ilmumu, tak cabut sabukmu, semua lepas ilmunya, kesabukannya. Ya, makanya ilmu suksma angel dharma adalah ilmu suksma, pencabut roh. Suksma, apapun kekuatan orang yang dia miliki, kalau dia jahat bisa kita cabut. Tapi tentunya kita kan tidak semena-mena mencabut ilmu orang. Kalau memang tidak membahayakan kita, biarkan saja, dia punya karma. Bisa ngeliat pun dia, kalau itu nggak usah dicabut. Tapi kalau dia sudah membahayakan kita, bisa dari jarak jauh pun bisa. Ya, kalau ada orang menyerang kita, berusaha 3 orang, beradu kamu sama temennya.